Halo, berjumpa lagi dengan saya, Andri, dari Departemen Histologi dan Biologi Sel, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan topik pewarnaan khusus pada sediaan histologi. Pewarnaan pada dasarnya adalah ikatan antara substrat dan zat warna atau dye. Pada gambar ini dilukiskan bahwa bahan pewarna atau dye terdiri dari dua bagian, yaitu bagian auxokrom yang melekat pada substrat dan bagian kromogen. Pada bagian kromogen ini terdapat kromofor, yaitu atom yang akan mengabsorpsi cahaya. Pewarnaan pada bidang histologi ada dua macam, yaitu pewarnaan rutin dan pewarnaan khusus. Pewarnaan rutin biasanya dipakai hematoksilin eosin. Kenapa disebut sebagai pewarnaan rutin? Karena pewarnaan ini paling umum digunakan. Dengan menggunakan hematoksilin eosin sebagai pewarnaan rutin ini dapat memberikan gambaran umum jaringan, memberi gambaran umum sebuah sel yang memperlihatkan warna nukleus yang berbeda dengan struktur yang ada di sekitarnya, atau berbeda juga dengan sitoplasma. Dengan menggunakan pewarnaan rutin, interpretasinya berupa bentuk, dan pada pewarnaan rutin tidak diperlukan kontrol positif. Sedangkan pada pewarnaan khusus ini banyak sekali macamnya. Dengan menggunakan pewarnaan khusus akan divisualisasikan, diperlihatkan substansi tertentu dalam jaringan. Interpretasi pada pewarnaan khusus adalah berupa warna dan juga bentuk. Untuk pewarnaan khusus ini diperlukan kontrol positif, yaitu menggunakan jaringan yang pernah positif ketika diwarnai dengan pewarnaan tertentu. Itu yang akan digunakan sebagai kontrol positif. Nah, pada dasarnya sediaan histologi ini merupakan sampel jaringan yang diwarnai. Kita ingat dulu jaringan tubuh kita ini terdiri dari 4 jaringan dasar, yaitu textus epithelialis, kemudian textus connectivus, textus muscularis, dan textus nervosus. Seluruh jaringan atau semua jenis jaringan tadi terdiri dari sel dan matriks ekstraselularis. Sel terdiri dari nukleus dan sitoplasma. Tentu saja di dalam sitoplasma ini terdapat berbagai struktur, berbagai bangunan yang merupakan organela, juga infusiones. Sedangkan matriks ekstraselularis terdiri dari glikosaminoglikan sebagai substansia fundamentalis dan komponen serabut. Komponen serabut ini ada bermacam-macam, bisa fibra kolageni, fibra elastika, dan juga fibra reticularis. Jaringan tadi yang terdiri dari struktur-struktur atau komponen-komponen tadi pada dasarnya merupakan kumpulan dari bahan kimia, yaitu makromolekul, dan sebagian besar dari jaringan ini terdiri dari air. Nah, makromolekul yang terdapat pada jaringan dan sel
itu ya berupa protein, kemudian asam nukleat, karbohidrat, dan lemak. Nah, pewarnaan khusus yang dipakai pada sediaan histologi ini didasarkan pada komponen-komponen pada jaringan dan sel tadi. Jadi pewarnaan dapat berikatan dengan struktur tertentu, misalnya serabut, kolagen, atau dengan sel, atau juga dengan patogen. Pewarnaan khusus pada sediaan histologi ini berbeda dengan pewarnaan imunohistokimia yang menggunakan antibodi yang nanti akan berikatan dengan antigen. Berbeda juga dengan teknik in situ hybridization yang menggunakan probe berupa oligonukleotida yang digunakan untuk deteksi asam nukleat. Jadi yang dipakai pada pewarnaan khusus itu adalah zat-zat warna. Seperti misalnya yang ada di sini ada asid fuksin, Alcian blue, alisarin red, anilin blue, atau yang lainnya masih banyak lagi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, zat-zat warna yang ada tadi akan berikatan dengan komponen-komponen yang ada di dalam sel dan jaringan. Bisa berdasarkan ikatan kimiawi dengan asam nukleat atau karbohidrat atau lemak. Bisa juga didasarkan pada ikatan struktur biologi berupa serabut kolagen atau serabut elastik atau nukleus atau organela seperti retikulum endoplasmikum granulosum atau yang lainnya. Juga bisa didasarkan untuk mendeteksi kondisi patologis tertentu. Jadi zat warna akan berikatan dengan patogen tertentu pada suatu jaringan. Atau juga zat warna dapat berikatan dengan amiloid yang terbentuk pada kondisi patologis. Aplikasi klinis yang paling banyak digunakan pada pewarnaan khusus itu misalnya deteksi fibrosis. Pada bentuk fibrosis atau bentukan fibrosis ini berarti di sana terdapat fibra kolageni atau serabut kolagen yang sangat tebal, sehingga dapat dipakai pewarnaan khusus terhadap serabut kolagen. Misalnya pada biopsi hepar dan juga biopsi ginjal yang terjadi fibrosis itu nanti bisa digunakan pewarnaan khusus terhadap kolagen. Bisa juga menggunakan periodic acid sieve atau PAS untuk mewarnai karbohidrat. Ini bisa digunakan pada deteksi adenokarsinoma. Contoh lain untuk deteksi patogen, misalnya deteksi Mycobacterium dengan Vitae Varaco atau penggunaan periodic acid sieve untuk deteksi jamur. Pewarnaan khusus dapat menggunakan satu jenis zat warna, satu macam zat warna, atau bisa juga kombinasi dua zat warna, misalnya teknik Van Gieson. Ini menggunakan dua zat warna yaitu asid fuksin dan picric acid. Atau bisa juga digunakan kombinasi tiga zat warna yang sering disebut dengan trikrom. Trikrom ini ada banyak yang membuat resep, yaitu bisa dari Mason atau Mallory atau Heidenhain-Azan. Nah, contoh yang di sini tadi, ini semuanya secara khusus akan mewarnai serabut kolagen yang ada pada jaringan ikat. Pada Sirius red ini misalnya ya satu macam zat warna
itu kolagen akan berwarna merah. Jadi nanti tampakannya seperti pada gambar ini, yang kanan ini Sirius red. Jadi yang berwarna merah ini adalah serabut kolagen. Sedangkan pada teknik Van Gieson yang menggunakan asid fuksin dan picric acid, ya, ini nanti akan mewarnai serabut kolagen, ya, kemudian nukleus, ya, nukleus ini akan diwarnai dengan iron hematoksilin. Sedangkan trikrom ini menggunakan 3 zat warna, paling banyak ini mewarnai serabut kolagen berwarna biru. Ada juga yang nanti berwarna hijau pada Gabi. Jadi di sini hasil pewarnaannya ini akan memperlihatkan warna biru, merah, pink, ya, atau paling tidak ada 3 warna di sana, ya, untuk mewarnai 3 struktur yang berbeda, tetapi struktur utama yang akan dideteksi adalah serabut kolagen. Contoh ini pewarnaan Mallory pada pewarnaan serabut kolagen. Fiksatif yang digunakan ini sebaiknya bukan etanol dan tidak mengandung glutaraldehid. Yang direkomendasikan itu Buen. Nah, anilin blue yang digunakan pada pewarnaan ini akan mewarnai serabut kolagen. Jadi yang warnanya biru ini sekarang yang kita lihat adalah serabut kolagen, sedangkan asid fuksin akan mewarnai nukleus yang warnanya merah-merah, ini nukleus sel. Jadi semua nukleus sel berwarna merah. Kemudian contoh lain adalah pewarnaan Verhoeven. Pewarnaan Verhoeven ini menggunakan hematoksilin iron yang akan mewarnai fibra elastika dan fibra kolageni. Fibra elastika akan berwarna hitam, sedangkan yang pink atau merah kemerahan ini adalah fibra kolageni atau serabut kolagen. Jadi lugol iodin yang dipakai ini dipakai untuk mengoksidasi hematoksilin, kemudian mewarnai kolagennya. Kemudian sodium tiosulfat ini digunakan untuk mengikat sisa iodin yang digunakan. Berikutnya adalah pewarnaan lemak. Kita tahu bersama bahwa lemak ini larut pada etanol. Sehingga kalau kita membuat blok parafin pada jaringan yang mengandung lemak, maka lemak harus diikat terlebih dahulu. Ya, ini bisa diikat terlebih dahulu dengan menggunakan OSO4 atau osmium tetroksida. Setelah lemak pada jaringan diikat oleh osmium tetroksida, maka bisa dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu dehidrasi menggunakan etanol. Nah, osmium tetroksida tadi selain mengikat lemak sekaligus juga mewarnai lemak yang terdapat pada jaringan. Sehingga pada preparat akan kita lihat seperti pada gambar atas ini. Contohnya ini adalah adipositus, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah mielin pada serabut saraf. Selubung mielin seperti cincin-cincin ini pada jaringan serabut saraf. Selain menggunakan osmium tetroksida pada pembuatan blok parafin, kita juga bisa membuat pewarnaan lemak ini melalui irisan beku. Jadi tidak menggunakan blok parafin, tapi menggunakan irisan beku. Pada irisan beku kita bisa memakai solvent dyes, yaitu pewarna lemak yang larut lemak. Misalnya ini ada Sudan 4, ada Sudan Black, dan Oil Red O. Sudan 4 ini akan mewarnai lemak warna merah. Demikian juga Oil Red O. Sedangkan Sudan Black ini mewarnai
lemak menjadi berwarna hitam. Ini contoh gambar yang di sebelah kanan, ini yang merah-merah, ini adalah lemak yang terwarnai oleh oil red O. Selanjutnya adalah pewarnaan karbohidrat. Pewarnaan karbohidrat ini bisa menggunakan lektin. Lektin adalah protein tanaman. Protein tanaman yang berikatan dengan karbohidrat. Contohnya fitohemaglutinin. Istilah lektin ini digunakan mulai tahun 1954 oleh William Boyd dari kata Latin legere, yaitu memilih. Jadi ada banyak lektin dan masing-masing jenis lektin ini berikatan dengan jenis karbohidrat tertentu. Misalnya lektin yang kita sebut sebagai Macchia amurensis ini berikatan dengan sialilis 3 gal. Ya, kemudian Sambucus nigra ini akan berikatan dengan jenis karbohidrat yang lain. Demikian juga ini Limax flavus ini berikatan dengan N-acetyl-neuramic acid. Pewarnaan karbohidrat yang lain kita bisa gunakan periodic acid sieve. Teknik ini sering digunakan. Ini gambar di sebelah kanan. Ini menunjukkan irisan hepar. Jadi ini hepatositus. Di dalam hepatositus ini terdapat glikogen atau granulum glikogeni. Granulum glikogeni ini positif terhadap periodic acid sieve. Jadi periodic acid sieve ini periodic acid yang digunakan ini akan memecah karbohidrat. Ini tadi contohnya glikogen. Ini menjadi aldehid. Kemudian sieve reagen akan berikatan dengan gugus aldehid yang terbentuk tadi. Untuk periodic acid sieve ini tidak disarankan menggunakan fiksatif butaraldehid. Ini contoh lain penggunaan periodic acid sieve. Jadi nanti warnanya akan berwarna merah magenta. Juga. Berikutnya pewarnaan DNA. Salah satu contoh pewarna DNA adalah pewarnaan Falcon. Pada pewarnaan ini akan terjadi hidrolisis, dilakukan hidrolisis dengan HCl selama 5-20 menit. Ini tergantung dari fiksatif yang digunakan. Pada suhu 55 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kemudian dari hasil hidrolisis tadi akan terbentuk aldehid. Nah, gugus aldehid lalu akan diikat oleh sieve reagen dan akan menghasilkan warna merah magenta. Jadi pada gambar ini kita lihat warna merah magenta, lebih ke magenta ya. Ini adalah nukleus yang mengandung DNA. Sedangkan yang di sekitarnya ini warna hijau karena kita gunakan counter stain fast green. Pada tahun 1884, seorang mahasiswa kedokteran di Munich yang bernama Franz Nissl ini menemukan adanya struktur berwarna ungu di perikarion neuron pada saat dia menggunakan pewarna methylene blue. Kemudian pada tahun 1950-an dengan mikroskop elektron diketahui bahwa apa yang ditemukan oleh Franz Nissl tadi adalah organela, yaitu reticulum endoplasmicum granulosum. Jadi fenomena tadi selanjutnya disebut sebagai metakromasia. Jadi struktur yang terwarnai berbeda dengan pewarna yang dipakai. Larutan pewarna metakromatik yang contohnya tadi adalah toluidine blue atau methylene blue ini merupakan monomer dalam air. Sedangkan substrat
kromotropik, substrat kromotropik maksud saya, ini mengandung polianion, misalnya proteoglikan, heparin, atau glikoprotein tersulfat. Nah, mekanisme metakromasia ini adalah ikatan polianion komponen jaringan ini dengan monomer pewarna dan air, sehingga menimbulkan perubahan panjang gelombang spektrum warna, sehingga menghasilkan warna yang berbeda tadi. Nah, pada gambar ini kita lihat ada warna ungu, jadi ini ada jaringan yang bersifat kromotropik, ya, sehingga berwarna ungu, yaitu matriks kartilago ini berwarna ungu ketika kita warnai dengan toluidine blue. Kemudian juga sel mast atau mastositus, ya, yang kecil-kecil ungu ini adalah mastositus pada jaringan. Jadi jaringan yang tidak bersifat kromotropik ini tetap berwarna biru. Contoh pewarna khusus yang lainnya adalah pewarnaan Victoria Blue. Victoria Blue mempunyai indeks color index yaitu CI Basic Blue 7 atau CI 42595. Victoria Blue ini dapat digunakan untuk mewarnai sel beta insula pankreatika. Nah, nukleus sel akan berwarna merah, jadi semua sel ini nukleusnya akan terwarna merah. Sedangkan sitoplasma sel beta insula pankreatika ini akan terwarna oleh Victoria Blue. Jadi yang berwarna biru ini adalah sitoplasma sel beta insula pankreatika. Sedangkan sitoplasma sel yang lain ini berwarna merah jambu. Jadi ini mungkin sel alfa atau sel delta, sedangkan yang di sekitarnya ini adalah sel-sel pankreas, sel-sel eksokrin. Selanjutnya kita bahas tentang tartrat resistant acid phosphatase atau TRAP. TRAP ini sering digunakan sebagai pewarna osteoklastus. Pada pewarnaan ini digunakan naftol asbifosfat, kemudian nanti akan terjadi warna merah karena terwarnai ya, oleh pararosanilin. Jadi osteoklastus ini mempunyai atau menghasilkan enzim TRAP ini. Osteoklastus ini merupakan salah satu komponen sel pada tulang yang berperan dalam proses perombakan tulang atau remodeling tulang. Pada gambar sebelah kanan ini nampak jaringan yang diwarnai dengan TRAP. Jadi warnanya merah karena terwarna oleh pararosanilin. Pewarnaan khusus yang dipilih harus disesuaikan juga dengan fiksatif yang sesuai. Misalnya, pewarnaan Mallory ini dapat menggunakan fiksatif formalin dalam buffer atau fiksatif Boeing. Tetapi pada pewarnaan Velgen ini harus dihindari penggunaan fiksatif Boeing. Sedangkan pada pewarnaan Victoria Blue malah dianjurkan menggunakan fiksatif Boeing dan menghindari penggunaan formalin dalam buffer. Demikian yang lainnya juga. Jadi pada prinsipnya ketika kita memilih pewarnaan khusus tertentu, kita juga harus mengingat fiksatif apa yang cocok dengan pewarnaan khusus yang sudah dipilih tadi. Demikian uraian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.